Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab tentang Fathu Makkah. Hadisnya disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an qala wafadat ufudun ila Muawiyah. Beberapa delegasi tamu datang kepada Muawiyah. Wa dzalika fi Ramadan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini kejadian kemungkinan sesudah Muawiyah jadi khalifah. Fakana yasna'u ba'duna li ba'din at-ta'am, maka sebagian kami menghidangkan makanan, membuat makanan khusus untuk tamu-tamu yang datang tersebut. Ini adab ya. Jadi kalau banyak tamu, otomatis para sahabat tuan rumah banyak yang masak untuk menyambut tamu-tamu, nggak perlu disuruh ke restoran. Fakana Abu Hurairah mimma yukthiru an yad'uwana ila rahlihi, dan Abu Hurairah diantara, ini kata Abdullah bin Robah ya yang meriwayatkannya, Abu Hurairah diantara yang banyak mengundang kami ke rumahnya. Jadi di bulan Ramadan itu banyak tamu yang datang buat belajar, biasanya kayak di kita lah ya, buat i'tikaf. Nah, di antara yang sering mengundang ke rumahnya tamu-tamu itu adalah Abu Hurairah. Dan ini yang pernah kita jelaskan, kita pernah bahas hadis tentang Abu Hurairah hidup miskin dulu ketika awal masuk Islam. Tapi itu di awal masuk Islam saja. Kesininya Abu Hurairah kaya, karena memang secara ekonomi kaum muslimin naik taraf kehidupannya. Dan salah satu wujud kayanya itu sering mengundang tamu untuk makan di rumahnya. Berarti kan bunghar, kiraku tuh bunghar. Faqultu ala asnau ta'aman fad'uhum ila rahli. Kata Abdullah bin Robah, kenapa aku juga tidak bikin makanan, lalu aku mengundang tamu-tamu ke rumahku. Fa amartu bi ta'am yusna, maka aku memerintahkan ke keluargaku untuk membuat makanan. Tsumma laqitu Aba Hurairah minal asyi, lalu aku temui Abu Hurairah di sore hari. Faqultu ad-da'watu indi al-lailah. Dakwah itu kan mengundang makan ya, arti asal dakwah itu mengundang jamuan makan. Hadis-hadis wa idza da'akum fa'ajibhu, bukan berdakwah kan, apabila ia mengundangmu, wa idza da'aka fa'ajibhu, maka wajib didatangi. Mengundang di sana mengundang makan, hajat lah menayana. Dakwah itu hajat. Hadis-hadis tentang hak muslim dengan kalimat da'a maksudnya kan mengundang makan, hajat. Jadi kata Abdullah bin Robah, hajatnya ya, untuk orang Sunda, makan-makannya sekarang malam ini di rumah saya. Faqala sabaqtani, kata Abu Hurairah, aduh cenah kamu mendahuluiku, miulaan cenah nyusul. Qultu na'am, iya. Fada'autuhum, aku pun mengundang mereka. Ini setahu saya di Tasik ada tuh ya, Pak Haji Omay itu tiap malam dia masak. Kan rumahnya pinggir masjid gede sih jalan raya. Semua yang sholat di masjidnya dipersilahkan makan tiap malam itu. Sabaran anggaran kan. Jadi siapa saja yang sholat tuh diajak makan-makan. Bukan hanya ustadz yang beres pengajian yang makan
yang ngilu sholat maghrib didinya itu disuruh makan, ikut makan. Faqala Abu Hurairah ala u'alimukum bihaditsin min hadithikum ya ma'syarul ansor. Kata Abu Hurairah, aku mau beritahukan kalian satu hadis di antara hadis kalian tentang kalian, di antara tentang kisah kalian wahai kaum Ansor. Panjang gitu. Abu Hurairah kan orang yang paling hafal hadis, ya. Al-Hafidh lah nama Al-Hafidh hadis. Beliau memang paling tersebut paling akhir masuk Islam tahun 7 Hijriah. Di Abu Bakar sudah 20 tahun masuk Islamnya, Abu Hurairah baru masuk. Tapi otaknya cerdas dan dia sejak muda tidak usaha, fokus hanya untuk belajar. Tinggalnya di masjid, nutur masjid. Orang muhajirin sibuk ke pasar, orang ansor sibuk ke kebun. Saya menempel ke Nabi karena memang niatnya juga buat belajar. Pinter, rajin gitu, jadi nyetel. Makanya banyak hadis yang beliau tahu yang sahabat lainnya tidak tahu. Tsumma dzakara Fatha Makkah. Dari rangkaian ceritanya itu kemudian Abu Hurairah menceritakan Fathu Makkah. Faqala aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sampai masuk ke Makkah. Fa ba'atha Zubair ala ihdal mujannibataini. Maka Rasul mengutus Zubair untuk masuk ke salah satu sisi, janibat sisi. Wa ba'atha Khalidan alal mujannibatil ukhra, dan mengirimkan Khalid beserta pasukannya untuk masuk dari sisi yang lain. Maimanah wal Maisarah. Zubair masuk di jalur kanan, ya, lamun Bandung meureun jalur Cileunyi, ya. Khalid masuk dari jalur Padalarang. Wa ba'atha Ubaidah alal Hussar. Sementara Abu Ubaidah Rasul utus dijadikan komandan untuk memimpin Al-Hussar. Al-Hussar itu alladzina la duru'a alaihim. Sahabat-sahabat yang tidak pakai baju besi, itu pakai baju tentara gitulah. Ima sipil tapi ikut perang. Mun baheula mah Pam Swakarsa atau peta, ya. Fa akhadhu batnal wadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibah. Nah, ini yang Abu Ubaidah mah langsung masuk ke tengah, ya, tengah lembah. Kalau tadi kan ke jalur sisi, ini jalur tengah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibah, dalam satu kelompok pasukan. Qala fanadhara farani faqala Abu Hurairah qultu labbaik ya Rasulullah. Lalu Rasul melihat, ya, dan kemudian melihat Abu Hurairah langsung ngerti, langsung nyamperkeun, labbaik ya Rasulullah, saya penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Padahal Rasul tidak manggil Abu Hurairah, cuma begini cari orang. Kata Rasul, la ya'tini illa ansori, enggak yang datang ke aku sekarang orang Ansor saja. Yang Nabi melihat-lihat begini itu maksudnya mana orang Ansor ke daerah Rio gitu. Faqala ihtif li bil Ansor. Ihtif itu kumpulkanlah, ya, kepadaku orang-orang Ansor. Qala fatafu bi, lalu orang-orang Ansor ngariung, ya, berkumpul melingkari tawaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wabbashat Quraisyun aubasan laha watba'an, dan orang-orang Quraisy berkelompok bikin kelompok-kelompok aubas laha watba'an,
baik orang Quraisy saja ataupun dengan pengikut-pengikut lainnya. Ya Rasul berkumpul khusus dengan orang Ansor. Faqalu, kata orang Ansor, nuqaddimu haula fa in kana lahum syai'un kunna ma'hum wa in usibu a'tayna alladhi su'ilna. Oh maaf, ini yang berkata orang-orang Muhajirin ya. Kami mendahulukan mereka. Jika ada sesuatu di mereka, kami akan bersama mereka. Dan jika mereka tertimpa musibah, kami akan memberi apa yang kami diminta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarawna ila awbashi Quraisyin wa atba'ihim. Kalian lihat itu kelompok-kelompok Quraisy dan para pengikut mereka, suku-suku yang lain, suku Arab yang lain. Quraisy itu kan sebelum Nabi diutus sudah jadi pemimpin di tanah Arab. Tsumma qala biyadai bihi ihdahuma 'alal ukhra. Kemudian Nabi berisyarat dengan kedua tangannya, satunya dilekatkan pada yang lainnya, mungkin begini ya, kukuh ya. Tsumma qala hatta tuwafuni bis-sofa, sampai kalian memenuhiku di bukit Sofa. Maksudnya di janjianku Nabi, nanti kalau kita sudah masuk umroh kumpul di Sofa. Qala fantolaqna, maka kami kemudian pergi berpisah ya, masuk Makkah. Famasya ahadun minna an yaqtul ahadan illa qatalahu. Saat itu tidak ada seorang pun di antara kami yang ingin membunuh musuh, pasti dia mampu membunuhnya. Karena orang kafir Quraisy sudah terdesak. Mual mungkin kalau ada orang kafir Quraisy melawan, oleh orang Islam kabur, mual mungkin pasti dilawan. Wa ma'ahadun minhum yuwajju ilaina syai'an, dan tidak ada seorang pun dari orang kafir Quraisy yang menghadang kami. Meski sebetulnya ada ya di pasukan Khalid dalam sejarah, dalam hadis yang lain, tapi berhasil dilumpuhkan nu tadi teh. Jadi kaum muslimin masuk ke Makkah, menyerang Makkah itu nyaris tanpa perlawanan. Faja Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan datang. Abu Sufyan presidennya dulu di Makkah, gubernur orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Faqala ya Rasulullah ubihat khudra'u Quraisy la Quraisya ba'dal yaum. Sudah dihalalkan, maksudnya sudah dirampas, sudah jadi hak orang lain. Khudra'u Quraisy, khudra itu kelompok-kelompok Quraisy ya. Istilah lain kelompok itu sawad itu hitam, kalau khudra hijau. Tapi maksudnya jamaah. Sekarang sudah ditaklukkan suku-suku Quraisy sehingga tidak ada Quraisy lagi sesudah hari ini. Maksudnya menyerah Abu Sufyan. Sudah enggak ada lagi Quraisy sebagai pemimpin, udah enggak ada. Maka kemudian Rasul mengumumkan, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Kalau kita baca hadis lain yang lebih lengkap, siapa yang berlindung di Ka'bah dia aman. Siapa yang diam di rumahnya dia aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dia aman. Maksudnya apa? Tong wani-wani ngalawan, wani-wani aya di luar ngalawan mau pedang ditindas. Jadi orang Quraisy yang satu ketakutan ya, seperti ketika Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu kan semua warganya berlindung di yang sekarang Hagia Sophia ya. Ini juga orang Quraisy sedang ketakutan, harus berlindung di mana ya. Maka Rasul mengumumkan, yang mau aman tidak mau dibunuh diam di rumah,
diam di Ka'bah atau diam di rumah Abu Sufyan. Ya, aman, tidak akan dibunuh. Padahal kan kata Ratu Balqis, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Raja-raja itu kalau masuk negeri itu pasti merusak dan pasti menjadikan penguasanya sebagai tawanan. Ini Rasul enggak. Padahal Rasul sudah di atas angin. Ya. Orang-orang Kristen itu kalau nyerang Islam begitu. Palestina jadi bukti ketika perang salib itu banjir darah. Ya, kaum musliminnya dibunuh, rumahnya dihancurkan. Kaum muslimin enggak begitu ketika menaklukkan tanah jajahan Kristen. Ini seperti ini. Jadi orang Makkah yang sedang ketakutan, takut dijadikan tawanan, takut dijadikan dibunuh, atau takut dirampas hartanya oleh pasukan kaum muslimin, ku Nabi dijamin aman. Dan Nabi menyebut Abu Sufyan ini sebagai penghormatan, munayana malah ngolok, ya, untuk tetap menjadikan Abu Sufyan sebagai pemimpin. Jadi tidak direndahkan. Kalau tadi wa ja'alu 'izzata ahli adillah, ini tetap Abu Sufyan ditempatkan dalam posisinya sebagai pemimpin, sehingga kemudian nanti dia masuk Islam. Faqalatil ansar ba'dhum li ba'din. Nah, saat itu sesudah Makkah ditaklukkan, sebagian kaum Ansor silih harewos ngomong pada sebagiannya lagi, amar rajul fa'adrakatu raghbatun fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi. Ar-rajul isim ma'rifah, yang dimaksud Rasul, tokoh ini dia sudah sampai pada rindu dengan kampungnya dan sayang dengan keluarganya. Maksudnya apa? Orang Ansor sedih, Nabi sekarang sudah menaklukkan Makkah, tanah airnya, keluarganya, pasti bakal tinggal di Makkah, mau ke Madinah deh. Nah, itu yang membuat orang Ansor sedih. Ceneng guys, Nabi pasti di Makkah, mau balik ke Madinah. Apalagi hadis-hadis tentang Makkah lebih utama dibanding Madinah. Sholat di Masjidil Haram 100 kali lipat sholat di Masjid Nabawi, ya. 1100 ya, 100. Jadi keutamaan tanah suci Makkah dibanding tanah suci Madinah, lebih utama tanah suci Makkah. Di sana ada Ka'bah. Wah, cenang guys, meski Rasul mau balik deui, Makkah sudah ditaklukkan. Di sini tanah airnya, di dia lemburna, di dia keluarganya. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, waja'al wahyu. Saat itu kan wahyu masih datang. Wa kana idza ja'al wahyu la yakhfa alaina. Dan Rasul itu kalau sedang datang wahyu kepada beliau, kami tahu, tidak luput dari kami. Wah, langsung datang wahyu. Fa idza jaa falaisa ahadun yarfa'u tarfa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanqadiyal wahyu. Dan ketika wahyu turun ke Nabi, enggak ada seorang pun di antara kami yang berani mengangkat kepalanya sampai Rasul sendiri yang selesai wahyunya dan mengatakan wahyunya kepada kami. Sahabat sudah tahu kalau Rasul tiba-tiba diam, biasanya berkeringat, ya terasa berat, itu wahyu sedang turun ke beliau. Falamman qadal wahyu, ketika wahyu turun sudah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansor, wahai kaum Ansor. Qalu labbaik ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala qultum amar rajulu fa'adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Jadi wahyu itu memberitahukan ke Rasul, orang Ansor ngomong begini. Maka Rasul panggil, kamu mengatakan bahwa Nabi pasti rindu tanah airnya, mual ka Madinah deui. Kata mereka, qad kana dzaka. Iya cenah, Rasul begitu.
Meureun urang nah Rasul apal ti mana? Ya tentu dari wahyu. Qala kalla inni abdullah wa rasuluh, saya ini hamba Allah, saya ini rasul Allah. Rasul mah kumaha nitah, ya rasul kan utusan. Hajartu ilallah wa ilaikum, saya hijrah menuju Allah ke Madinah itu, masa sekarang mau menjauhi Allah? Jadi kalau Rasul hijrah ke Allah, ke Madinah, lalu kalau kembali lagi ke Makkah, berarti Rasul menjauhi Allah lagi. Saya hijrah kepada Allah, saya hijrah ke kalian. Wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum, hidupku hidup kalian, matiku mati kalian. Maksudnya aku akan hidup bersama kalian dan aku akan mati bersama kalian. Bukan hanya Rasul, semua muhajirin pun demikian, karena memang hukumnya murtad. Orang yang hijrah ke Madinah lalu dia balik lagi tinggal di Makkah, itu statusnya murtad, dosa besar. Fa'aqbalu ilaihi yabukun, maka kemudian mereka menangis semua, ditegur ku Rasul gitu. Ya Rasul menegur, kenapa meragukan saya? Saya ke Madinah itu hijrah, gak mungkin balik lagi, masa murtad dari hijrah? Orang Ansor menangis wa yaqulun, sambil berkata, wallahi ma qulna alladzil qulna illa tinna billah wa bi rasulih. Demi Allah kami tidak mengatakan yang kami katakan itu kecuali karena syirik dinna, iri kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Makkah sudah ditaklukkan, wah atau nanti Rasul pindah ke Makkah jauh dari kami gitu ya. Bukan artinya protes tidak sopan, bukan. Saking rindunya ke Rasul, saking takut kehilangannya oleh Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dziranikum. Ya, Allah dan Rasulnya membenarkan kalian dan memberikan toleransi, memaafkan a'dzar itu. Faqbalan nas ila dari Abi Sufyan, lalu kemudian orang-orang Mekah yang ketakutan menuju rumah Abu Sufyan. Wa aghlaqan nas abwabahum, sisanya orang-orang Makkah menutup pintu mereka, karena tadi kan yang mau aman, tidak mau dibunuh, tidak mau dirampas, tidak mau jadikan tawanan, diam di rumah atau berlindung ke Abu Sufyan atau berlindung di Ka'bah. Wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala ilal hajar, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah dan sampai tiba di Hajar Aswad. Fastalamahu, lalu Nabi menyentuhnya. Tsumma tawafa bil bait, kemudian Nabi tawaf di Baitullah. Ini namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu bagi siapa saja yang datang ke Makkah, kata para ulama, mau itu umroh atau tidak umroh, tawaf kudum, hormat ke Ka'bah, hormat ke Baitullah. Jadi kalau ke masjid mah masuk teh tahiyatul masjid, kalau ke Ka'bah mah masuk teh tawaf. Udah tawaf lalu sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Fata ala sonamin ila janbil bait, sudah beres tawaf Nabi mendatangi berhala yang ada di sisi Ka'bah. Kanu yang buduna, yang biasa disembah oleh orang-orang Quraisy. Qala wa fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qausun, Rasulullah saat itu sedang memegang busur. Wa huwa akhidun bisiyatil qaus, Rasul sedang memegang salah satu ujung busurnya. Falamma ta'ala sonam, ketika Rasul datang ke berhala itu, mungkin Hubal ya, mungkin Lata, mungkin Uzza, ja'ala yatu'unuhu fi ainihi, Rasul mencolokkan, menusuknya ya ke mata berhala itu. Jadi berhala itu ada kepalanya, ada matanya, dicolok tapanan berhala itu. Wa yaqulu ja'al haqqu wa zaqal batil,
innal batila kana zahuqa. Jadi kemudian pada 360-an ya dihancurkan semua berhala. Sahabat semuanya sambil baca ini dan juga sambil baca surat di surat Al-Anbiya, inna rabbi yaqdhifu bil haqq ya. Naonnya kalitunan bukan nama fayadmaghuhu fa idza huwa zaik ya. Bal jaa bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq ya, surat Al-Anbiya. Kebenaran sudah datang maka kebatilan pasti hancur. Yel-yel lah menai nama itunya, yel-yel Allahu Akbar ini seperti yang kita bahas kemarin lapas perang Khandaq. Sudah biasa para sahabat ada yel-yel. Kan yel-yel nate maca Qur'annya jika diurang yel-yelna naon nyanyi. Falamma faragha min tawafi atas sofa, ketika beres dari tawafnya Rasul datang ke sofa. Fa'ala alaihi, Rasul naik ke atas hatta nadhara ilal bait, melihat Baitullah, wa rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, faja'ala yahmadullah wa yad'u bima sya'an yad'u. Rasul kemudian bertahmid, berdoa semau beliau berdoa lama ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu datang ke Ka'bah kemudian tawaf tuh langsung umroh ya. Umroh Rasul itu 4 ya, ketika umroh qada, kemudian Fatu Makkah, nanti haji wada, satu lagi saya lupa lagi ya. Jadi Rasul langsung umroh kemudian sa'i Safa dan Marwah udah kan selesai. Nah ini ya cuplikan hadis tentang Fatu Makkah yang dijelaskan oleh Abu Hurairah, dan catatan di sini adalah adanya ketakutan dari orang-orang Ansor, takut kehilangan Nabi SAW, sehingga mereka kemudian ditegur oleh Nabi bahwa itu tidak mungkin Nabi lakukan karena sama dengan murtad. Selain itu juga ini menunjukkan janji Allah dalam surat An-Nasr, ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena ketika turun surat itu belum Fatu Makkah. Nah, ketika Fatu Makkah betul saja orang Makkah itu semuanya masuk Islam, karena memang ada tradisi ya. Bukan tradisi di Makkah saja, termasuk di Indonesia. Ketika pemimpinnya kalah oleh kekuatan baru, otomatis rakyat itu annas ala dini mulukihim. Manusia itu ikut agama penguasanya. Ketika Raja Pajajaran Islam, otomatis orang Sunda Islam kabeh. Ketika kerajaan Majapahit diganti jadi kerajaan Demak ya, otomatis Jawa semua Islam. Sama di Palembang ge ngaranna we Sriwijaya, ini orang Hinduna karena berganti dengan Kesultanan Islam, Kesultanan Palembang, Riau ya masih ada kan Sultan Syarif Qasim, itu langsung semua masuk Islam. Sama ketika Abu Sufyan menyerah, kaum kafir Quraisy menyerah, maka ditaklukkan, maka semua ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasul kemudian sholat duha 8 rakaat lama sebagai wujud tasbih, tahmid dan istighfarnya. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.